wabarakatuh. Sobal khair, bagaimana kabarnya soli-solihah Bu Guru? Ibu selalu mendoakan semoga soli-solihah beserta keluarga diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, anak-anak Bu Guru pastinya sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah ya. Selanjutnya, agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengangkat kedua tangan dan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, nah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tahfiz dan tahsin, yaitu surat Al-A'la ayat 17 sampai 19. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, yuk kita murojaah surat Al-A'la ayat 13 sampai ayat 16 yang telah kita pelajari minggu lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Baik, nah selanjutnya kita akan melanjutkan materi, yaitu surat Al-A'la ayat 17 sampai dengan 19. Nah, perlu anak-anak ketahui dalam ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa banyak manusia yang tertipu oleh kehidupan dunia yang sebenarnya hanya sesaat. Allah tidak melarang kita untuk menikmati dunia, tetapi selama kita mendapatkannya dengan cara yang halal dan benar menurut aturan-aturan Allah. Sedangkan pada ayat ke-17 hingga 19 ini menjelaskan bahwa Allah menegaskan walau bagaimanapun akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Allah terus mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang sesungguhnya ini yaitu kehidupan akhirat yang penuh dengan kenikmatan dan keabadian. Namun sayang sekali sangat sedikit yang memahami akan kecintaan Allah saat ini. Dan peringatan ini telah diterangkan dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Baik, nah, yuk kita belajar surat Al-A'la ayat 17 sampai dengan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tahsin, yaitu cara membaca surat Al-A'la ayat 17 sampai 19. Ayat ke-17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa.
wal akhiratu khairu wa abqa. Perhatikan nak, ketika membaca lafadz wal a di situ cara membacanya tidak boleh dipantulkan. Contohnya wal a itu salah. Yang benar wal a. Nah, perhatikan juga pada huruf a. Di situ hurufnya harus dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya pada lafadz khairu wa abqa. Khairu. Nah, di situ cara membacanya harus ditahan. Khairu wa abqa. Wa abqa. Nah, di situ juga perhatikan ada huruf yang dipantulkan. Abqa. Nah, pada akhir kalimat di situ pun huruf q-nya dibaca panjang 2 harokat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat ke-18. Inna hadza la fis suhufil ula. Inna hadza la fis suhufil ula. Inna hadza la fis suhufil ula. Perhatikan nak pada huruf yang bergaris bawah. Yang pertama pada huruf h, yang kedua pada huruf dza, yang ketiga pada huruf u, dan yang keempat pada huruf la. Nah, di situ masing-masing harus dibaca panjang 2 harokat. Dan perlu diperhatikan juga pada awal kalimat, pada lafadz innaha, inna. Nah, di situ cara membacanya harus ditahan. Jadi tidak boleh terburu-buru. Selanjutnya pada lafadz suhufil ula. Nah, di situ anak-anak harus berhati-hati karena di situ ada huruf shad dan ada huruf h yang dibaca tipis. Inna hadza la fis suhufil ula. Ayat ke-19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Perhatikan nak, ketika membaca lafadz suhufi Ibrahim, suhufi. Nah, di situ ada huruf shad dan ada huruf h yang dibaca tipis. Dan pada lafadz Ibrahim, di situ ada huruf yang harus dipantulkan. Dan pada huruf ro dan hi harus dibaca panjang 2 harokat. Begitu pula pada lafadz mawa Musa. Di situ juga pada huruf mu dan sa harus dibaca panjang 2 harokat. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita murojaah surat Al-A'la ayat 17 sampai dengan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semoga anak-anak Bu Guru istiqomah dalam belajar dan membaca Al-Qur'an. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan sholih-sholihah. Yang pertama, tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, membantu orang tua di rumah, murojaah dan belajar di rumah, dan selalu menjaga kesehatan. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.